Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi namung tetap kagunganipun Allah. Alladzi yodat hadana kang paring pituduh sapa Allah. Aidallana tegese paring pituduh sapa Allah lihadat ta'lifi marang ikilah ngarang kitab. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linahtadiya kok oleh pituduh sapa kita laula an hadana lamuna ora ana yen to paring pituduh sapa Allah ing kita sapa Allahu Gusti Allah ilaihi marang hadat ta'lif. Jadi ini mu'alif musannaf memberikan muqaddimah terhadap kitab yang dikarang ini. Kemudian alhamdulillah yang dikarang oleh musannaf ini adalah kitabnya, kitab matan, yaitu kitab Qurratul Ain. Kemudian beliau syarah sendiri. Walhamdu tawi alhamdu wa ya alhamdu iku alwasfu sifat iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan perkara kang bagus. Jadi alhamdu itu secara bahasa adalah mensifati seseorang dengan perkara yang bagus. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'dim. Wahya utawi as-shalah minallahi saking Allah iku ar-rahmatu rahmat. Al-makrunatu ingkang den barengi apa rahmah bita'dimi kelawan ta'dim. Wassalamu lan keselamatan. Ai at-taslimu tegese uluk salam, tegese nyelametaken min kulli afatin saking saben-saben bahaya wa naqsin lan kekurangan. Ala sayyidina iku muga-muga tetep ing ngatasi bendoro kita Muhammadin rupane Muhammad. Rasulillahi kang dadi utusanipun Gusti Allah likafati tsaqalaini marang sekabehane golongan luru rupane al jinni jin wal insi lan menungso ijma'an kelawan sekabehane. Wa kadzalan iku kaya dini as-saqalain al malaikatu tawi malaikat alama ing atase pendapat qala kang ngendikaaken hu ing ma sapa jam'un sekelompok muhaqqiquna ingkang padha ahli tahqiq. Wa Muhammadun utawi lafat Muhammadun iku alamun dadi alam mangkulun ingkang den pindah min ismil maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afi kang den tad'if maudhu'un iku den selehno liman keduwe wong kasurat kang akeh apa khisaluhu pira-pira tingkaiman alhamidatu kang bagus. Jadi secara lafziyah atau secara lughawi kata Muhammadun ini diambilkan dari isim, jadi diambilkan dari isim maf'ul yang mudha'af dari kata hamada yuhammidu tahmidan.
Kemudian isim maf'ulnya adalah Muhammadun. Muhammadun adalah isim maf'ulnya. Jadi artinya secara lughawi adalah man katurat khisaluhu alhamidah. Wong sing akeh tingkai kang den puji, atau orang yang dipuji kalau isim maf'ul. Sumia den arani bihi kelawan Muhammad sapa nabiyuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bi ilhamin sebab ilham minallahi saking Gusti Allah lijatihi marang mbaipun Kanjeng Nabi. Wa rasulu utawi kang aran rasul iku minal basyari setengah saking manungsa dakarun yaiku wong lanang hurun ingkang merdeka uhiya kang den paringi wahyu sapa ilaihi dakarun bisyar'in kelawan syara wa umira lan den perintah sapa dakarun bitablighihi kelawan menyampaikan syara wa illam yakun lan senajan to ora ana iku lahu keduwe dakar apa kitabun kitab wala nusakhun lan ora pira-pira naskah pira-pira lembaran kayu sya'a kaya dene Nabi Yusya alaihi salam alaihi iku muga-muga tetep ing atase Nabi Yusya assalamu utawi keselamatan. Jadi di sini ditakrifi Rasul itu adalah manusia minal basyar. Rasul adalah manusia. Jadi harus manusia, tidak bisa selain manusia. Semisal jin ataupun malaikat tidak bisa, tidak masuk di dalam takrif ini. Kemudian dzakarun, syarat di dalam takrif ini disebutkan Rasul harus seorang laki-laki. Apabila ada seorang perempuan, semisal yang dia solihah yang sampai derajat tertinggi misalnya, atau dia adalah seorang wali yang sampai derajat tertinggi, maka tidak bisa dikatakan sebagai nabi ataupun rasul. Sebab syarat nabi, syarat rasul harus dzakarun, seorang laki-laki. Sebagai contoh Ibu Maryam alaihissalam. Ibu Maryam ini walaupun disebutkan di dalam Al-Quran tentang solihah beliau, tentang kesolehan beliau, sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Nah, hal tersebut tidak lantas menjadikan beliau sebagai nabi atau sebagai rasul, tapi beliau dianggap menurut ahlu sunnah wal jamaah sebagai wali kekasihnya Allah Ta'ala. Fa illam yu'mar mengko lamun ora den perintah sapa dakarun bitablighi kelawan menyampaikan fa nabiyun moko nabi. Jadi yang membedakan antara rasul dan nabi adalah segi penyampaian. Apabila diperintah seorang tersebut untuk menyampaikan berarti dia adalah rasul. Seandainya tidak diperintah seorang tersebut berarti adalah nabi. Maka hal ini yang menjadikan landasan untuk mentafsiri hadisnya Rasulullah, ulama ummati bimangzilati anbiya'i bani Israil. Ulama ummati bimangzilati anbiya'i bani Israil. Jadi ulama-ulamaku itu secara kedudukan seperti para nabinya Bani Israil. Dalam arti para nabi adalah dari segi penyampaian, atau dari segi tidak membuat syarak yang baru, tidak membuat syariat yang baru. Jadi ulama Muhammad itu hanya menyampaikan
hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi juga seperti itu. Para nabi hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul, tidak menyampaikan ajaran-ajaran tersendiri. Makanya apabila Rasul berarti umiro bidablih, diperintah untuk menyampaikan apa yang dia dapat dari Allah, apa yang dia dapatkan dari wahyu yang diberikan oleh Allah itu karo Rasul. Kalau Nabi berbeda, Nabi hanya sekedar penyambung lidah, menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, dan tidak menafikan bahwasanya Nabi tetap mendapatkan wahyu, tapi tidak untuk khalayak umum, hanya untuk dirinya sendiri. Wa rasulu utawi rasul iku afdhalu luwih utama minan nabi tinimbang nabi ijma'an kelawan ijma'. Wa sohalan sah apa khobaru inna adadal anbiya, kabar hadis inna adadal anbiya. Inna adadal anbiya'i sak temene pira-pira wilangane para nabi, alaihim iku muga-muga tetep ing atase al anbiya as-shalatu utawi rahmat ta'lim wassalamu lan keselamatan. Jumlahe iku mi'atu alfin 100.000 wa arbaatun lan papat wa isyurunan 20 apane alfan ewune. Jadi jumlahnya para nabi adalah 124.000. Wa anna adada rusuli lan sak temene wilangane pira-pira rasul iku salatu mi'atin, iku 300 wa khamsata asyara lan 15. Jadi di sini di kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya jumlah para nabi adalah 124.000. Kemudian jumlah para rasul adalah 315. Wa fi riwayatin adalah 313. Wallahu a'lam. Wa ala alihi lan muga-muga tetep ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi. Ai aqaribihi tegese pira-pira kerabate Kanjeng Nabi. Al mukminina ingkang padha iman min Bani Hasyimin saking Bani Hasyim wal Muthalibi lan Bani Muthalib. Jadi wa ala alihi, kata alun itu artinya kerabat, dan ditafsiri oleh musannaf kerabatnya Rasulullah itu siapa. Musannaf menafsiri alun atau keluarga atau kerabatnya Rasulullah adalah mereka-mereka yang Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ini lebih luas, tafsir ini lebih luas daripada penafsiran bahwasanya alun adalah merupakan keturunan Rasulullah. Ini lebih luas daripada itu. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i, di mana alun adalah ditafsiri sebagai Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sebagaimana ketika kita melihat, menilik terhadap orang-orang yang haram menerima zakat adalah alun yang ditafsiri sebagai Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Mereka haram menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Seandainya zakat diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, berarti zakatnya tidak sah. Ini jadi hal inilah yang menjadi tafsirnya mazhab Syafi'i. Hasyim dan Muthalib ini adalah kakak beradik. Sebab Hasyim ini adalah putra Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf itu punya 4 anak. Abdu Manaf punya 4 anak, Hasyim, Muthalib, Naufal, dan yang satu adalah Abdu Syamsin. 4. Hasyim, Muthalib, Abdu Syamsin, dan Naufal. Di mana keempat anak ini mempunyai karakter yang berbeda. Yang Abdu Syamsin dan Naufal, mereka adalah orang yang kaya raya. Mereka adalah para sultan harta.
Kemudian yang Bani Hashim, kemudian Hashim dan Muthalib, mereka adalah orang biasa yang tidak hartawan. Tetapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan Sayyid Hashim dan keturunan Sayyid Muthalib inilah yang bau-membau menolong Rasulullah. Mereka menjadi bentengnya Rasulullah, mereka menjadi bempernya Rasulullah, sehingga dimuliakan di dalam syariat Islam. Alun ditafsiri sebagai Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adalah dua keluarga besar, di mana Hashim adalah kakek buyut Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Jadi Hashim adalah kakek buyutnya Rasulullah. Kemudian Muthalib ini adalah adalah apa? Nenek moyangnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu intisabnya terhadap Muthalib. Maka Imam Syafi'i adalah termasuk orang yang haram menerima zakat, karena beliau adalah Al-Muthalibi, termasuk Bani Muthalib, dan beliau adalah orang Quraisy. Wakila lan den ngendikaaken, hum utawi alun iku kullu mukminin, saben-saben wong ingkang mukmin, ai fi maqam doa, tegese ing dalam maqam doa. Jadi ada yang menafsiri alun ini adalah setiap orang mukmin, tetapi di maqam doa. Ketika doa, alun adalah ditafsiri sebagai setiap orang mukmin. Wa nahwihi lan sepadane maqam doa. Waktu lan den pilih apa pendapat hum kullu mukminin fi maqam doa wa nahwihi li khobarin krana ana khobar dhaifin kang dhaif fihi ing dalem khobar. Wa jazama lan mantep bihi kelawan pendapat hum kullu mukminin sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam syarah Muslim. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya alun adalah setiap orang mukmin. Tetapi setiap orang mukmin tersebut di garis bawah adalah fi maqamid doa. Apabila kita berdoa maka alihi, misalnya sebagai contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, ini ditafsiri sebagai kullu mukminin, setiap orang mukmin. Ini menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim. Wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabati Kanjeng Nabi, wa huwa hali utawi sahbihi iku ismu jam'in, isim jama' li sahibin marang lafat sahibin bimakna sahabi kelawan makna sahabi. Jadi sahbihi atau sahbun dianutkan terhadap wazan fa'lun. Sahbun ini adalah merupakan isim jamak, bukan jamak. Jadi berbeda antara jamak dan isim jamak. Kalau isim jamak dia masuk kategori mufrad. Secara lafzi adalah mufrad. Mufrad itu berarti maknanya tunggal, satu. Jadi sahabat satu. Maknanya seperti itu. Tetapi makna mufrad ini secara lafziah, tapi maknanya sohbun ini adalah makna jamak. Maka sohbun ini secara lafzi disebut mufrad, tapi maknanya adalah banyak. Ini namanya isim jamak. Berbeda lagi dengan jamak. Kalau jamak itu adalah lafzi, secara lafziah itu adalah merupakan jamak, bukan mufrad. Nah, ini bedanya antara isim jamak dengan jamak. Wahwa utawi sohbuhu iku man wong ijtama'a. Wahwa utawi as-sahabi, wahwa utawi as-sahabi kuman wong
ijtama'a kang kumpul sapa man mukminan hal iman binabina kelawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam walau a'malan senajan to wong iku wuta wa ghairu mumayyizin lan ora mumayyiz. Jadi ditakrifi bahwasanya sahabat itu siapa, yaitu orang yang berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia iman terhadapnya, walaupun orang tersebut tidak pernah melihat Rasulullah disebabkan karena dia adalah a'ma, dia buta, atau dia pernah berkumpul bersama Rasulullah tetapi saat berkumpul tersebut dia masih belum mumayyiz. Jadi ketika dia berkumpul bersama Rasulullah dia masih balita semisal seperti itu atau masih bayi. Alfa izina ingkang podo selamat biridallahi kelawan ridhoni Allah. Biridallahi kelawan ridhoni Allah Ta'ala haliluhur sapa Allah. Sifatun utawi lafat faizin iku sifatun sifat liman marang wong dzukira kang den tutur sapa man. Wa ba'du lan ing dalem sause maca basmalah hamdalah sholawat. Ai ba'dama taqaddama. Ai ba'dama tegese ing dalem sause perkara taqaddama kang sedikit apa mah. Minal basmalati saking bismillah walhamdalati lan hamdalah wassalati lan sholawat wassalami lan salam alaman ingatan si wong dzukira kang den tutur sapa man. Fa hadza mongko utawi ikilah kitab al muallafu tegese kitab kang den karang al hadiru ingkang hadir dihnan ing dalem akal iku mukhtasarun ringkesan qala kang sithik apa lafzuhu lafate qala kang sithik apa lafzuhu lafate hada wa katsura lan akeh apa maknahu maknane hada minal ikhtisari utawi mukhtasarun iku saking lafat ikhtisari saking masdar ikhtisari ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran wa mukhtasaron wa huwa mukhtasirun wa dzaka mukhtasarun. Jadi isim maf'ulnya adalah mukhtasarun, masdarnya adalah ikhtisar karena asal dari semua tasrif adalah masdar. Jadi di sini disebutkan minal ikhtisari dari masdar ikhtisar karena masdar hanyalah menunjukkan terhadap makna sebuah kalimat tidak makrunan bizaman. Fil fikhi ing dalam fikih. Jadi kitab ini merupakan kitab yang membahas fikih. Wa hali utawi fikih lughatan ing dalam bahasa iku al-fahmu paham. Istilahan lan ing dalam istilah iku al-ilmu ngerteni bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara. Al-amaliyati kang bangsa amaliyah al-muktasabi kang den usahaaken apa al-ilmu min adillatiha saking pira-pira dalile al-ahkam atau siliyati kang bangsa tafsil. Jadi fikih itu secara istilah adalah mengetahui. Jadi memahami secara istilah adalah memahami. Jadi fikih itu adalah memahami. Al-ilmu memahami, mengetahui terhadap hukum-hukum syarak yang sifatnya amaliyah. Yang sifatnya amaliyah berarti seperti sholat, zakat, haji, puasa, kemudian kemudian hutang piutang, kemudian nikah dan yang lain sebagainya. Ini disebut fikih karena berhubungan dengan hukum-hukum syarak yang amaliyah. Berbeda lagi dengan hukum-hukum syarak atau poin-poin syarak yang sifatnya adalah keyakinan. Kan? Kalau berhubungan dengan keyakinan itu nanti adalah pembahasan ilmu akidah.
atau ilmu tauhid bukan ilmu fikih. Min adillatiha at-tafsili, yang diambilkan dari dalil-dalilnya hukum syarak yang sifatnya tafsili, yang pembahasannya adalah pembahasan yang tafsili. Atau misalkan contohnya ya ininya bukan sebagai kaidah, tapi pembahasan yang secara langsung yang diambilkan dari dalil-dalilnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Bukan secara umum, bukan dalil umum tapi dalil yang tafsili. Wastimdaduhu utawi sumbere fikih iku minal kitab saking kitab, wasunnati lan sunnah, wal ijma'i lan ijma', wal qiyas lan qiyas. Wa faidatuhu utawi faedahe fikih iku imtitsalu awamirillahi ta'ala, iku bangun turut marang pira-pira perintah Allah taala, wajtinabu nawahihi lan ngedohi pira-pira awisanipun Allah taala. Jadi faedahnya kita mempelajari ilmu fikih adalah kita bisa mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah faedahnya fikih. Jadi tujuan fikih, kita mempelajari fikih adalah untuk mengikuti apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Seandainya kita memahami tentang hukum-hukum tersebut, seandainya kita memahami terhadap hukum-hukum tersebut, tetapi kita tidak ada realisasi di dalam amaliyah kita, maka hal tersebut tidak faedah. Jadi ilmu fikih kok tidak diamalkan, berarti ilmunya tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Maka di sini disebutkan faedahnya kita mempelajari ilmu fikih itu ya amaliyah. Kalau ilmu tidak disertai dengan amal, yaitu tidak ada faedahnya ilmunya. Maka disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di sini setiap orang yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima. Apabila seseorang dia mengamalkan terhadap amaliyah atau mengamalkan terhadap konsekuensi fikih tetapi tanpa berilmu, maka jelas amalnya akan ditolak. Tetapi sebaliknya, wa kullu man wa alimun bi ghairi ilmin ya'malu mu'adzabun qabla abidil, wa kullu man wa alimun bi ghairi ilmin ya'malan mu'adzabun qabla abidil watan. Seorang alim dia tidak mengamalkan terhadap ilmunya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Jadi siksanya akan didahulukan oleh Allah Ta'ala sebelum para penyembah berhala. Maka sangat penting sekali apabila kita belajar fikih ya harus melaksanakan. Karena tujuan kita mempelajari fikih adalah amaliyah, tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi harus direalisasikan terhadap kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita amalkan adalah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala madhabil imami ing atase madhab imam al-mujtahidi kang dadi mujtahid Abi Abdillah rupane Abi Abdillah Muhammadin Muhammad ibni Idrisa putrane Idris Asy-Syafi'i ingkang bangsa Syafi' rahimahullah taala. Rahimahum muga-muga paling kawelasan ing Imam Al-Mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris sapa Allah Gusti Allah taala halimuhur Allah radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah anhu saking Al-Imam Al-Mujtahid aima. Ma tegese madhab itu adalah aima. Si perkara dzaba kang milih sapa Imam Abi Abdillah ilaihi marang ma minal ahkami saking pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah. Wa Idrisu utawi Idris iku waliduhu wong tuane Muhammad. Jadi Idris adalah abahnya atau bapaknya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri nama aslinya adalah Muhammad.
hanya Muhammad. Sedangkan Syafi'i itu adalah dinisbatkan terhadap kakek buyutnya. Nanti dibahas nasabnya. Jadi nama aslinya adalah Muhammad, putranya Idris, Muhammad bin Idris. Kemudian terkenal beliau sebagai Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu asalnya bukanlah nama beliau, tetapi beliau dinisbatkan terhadap kakek buyutnya yang bernama Syafi' bin Yazid, Syafi' bin Sa'ib. Wa Idrisu tawi Idris iku waliduhu wong tuane Muhammad. Wa hale utawi Idris iku Ibnu Abbasin putrane Abbas, ibni Utsmana putrane Utsman, ibni Syafi'in kang dadi putrane Syafi', ibni As-Sa'ibi putrane Sa'ib, ibni Ubaidin putrane Ubaidin, ibni Abdi Yazida putrane Abdu Yazid, ibni Hashimin putrane Hashim, ibnil Muttalibi putrane Muttalib, ibni Abdi Manafin putrane Abdu Manaf. Jadi tadi disinggung bahwasanya Muttalib dan Hashim adalah kakak beradik. Nah, Imam Syafi'i ini intisab terhadap Muttalib yang tadi dibahas, bahwasanya alun ditafsiri sebagai Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa Syafi'un utawi Syafi' huwa ya Syafi' iku alladzi wong yungsabu kang den nasabno ilaihi marang alladzi sapa al imamu imam. Wa aslama lan mlebu Islam sapa Syafi' huwa ya Syafi' wa abuhu lan abai Syafi' rupane Ibu Sa'ib. Jadi Syafi' bin Sa'ib yauma Badrin ing dalem dina Badar. Jadi masuk Islam Syafi' dan Sa'ib itu ketika perang Badar. Jadi mereka adalah para sahabat. Wa wulida lan den lairna sapa imamuna imam kita radhiyallahu anhu. Radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu ing imamana. Sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100. Wa tufiya lan sida sapa imamuna yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat salakha Rajaba ing dalam akhire wulan Rajab sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau lahir di Gaza atau kalau di Indonesia kan adalah Gaza. Jadi beliau lahir di Gaza, Palestina. Lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan beliau besar di Makkah. Beliau belajar di Makkah, kemudian setelah dari Makkah beliau melalang buana sampai ke Yaman, sampai ke Baghdad, sampai ke Mesir yang menjadi qaul jadidnya beliau. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat salakha Rajaba, akhir bulan Rajab. Ini Rajaba ghairu munsharif, sebab Rajaba yang di sini adalah bulan Rajab pada tahun tersebut. Bulan Rajab pada tahun tersebut yaitu pada tahun 204. Artinya bulan Rajab yang sudah jelas ini Rajab tahun berapa. Tetapi kalau Asma'u Syuhur salah satunya adalah Rajab ini tidak ditakyin tahun berapa, jadi Rajab ayu Rajab maka adalah masrufun, ditasrif, ditanwin. Jadi Rajabun di sini salkha Rajabin. Kalau tidak ditakyin, tidak jelas itu Rajabnya Rajab kapan, makanya di masrufun atau ditasrif, jadi ditanwin. Sama itu lan ngarani sapa ingsun ing kitab bi Qurratil Aini kelawan jeneng Qurratul Ain bi bayani muhimmadidin ing dalam menerangaken ing dalam bi bayani muhimmati ahkamidin ing dalam nerangake pira-pira pentinge pira-pira hukume agama.
intaqabtuhu njupuk sapa ingsun ing njupuk sapa ingsun ing bayan intaqabtuhu ingkang njupuk sapa ingsun milih sapa ingsun ing bayan. Jadi kitab ini adalah kitab yang telah dikarang di mana telah diintikhab, yang dipilih. Jadi insya Allah apa yang di kitab Fathul Mu'in adalah semuanya muktamad. Wa hadza utawi ikilah kitab iku asyarhu syarah minal kutubi. Saking pira-pira kitab al-mu'tamadati kang den gawe cekelan li syaikhina ketuwe guru kita Khotimatil Muhaqqiqina ingkang dadi pungkasane pira-pira ahli tahqiq rupane Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Rupane Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Jadi guru beliau adalah Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Wa baqiyatil mujtahidina lan sekarine pira-pira ulama ahli ijtihad mitli Wajihuddin sepadane Wajihuddin Abdurrahman ibni Ziyad Az-Zabidi sepadane Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Ada yang mengatakan Abdurrahman ibnu Zayyad, ada yang mengatakan Ibnu Zayyad, ada yang mengatakan Ibnu Ziyad radhiyallahu anhuma. Radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma ing Ibnu Hajar karo Ibnu Ziyad. Wa syaikhi masyaikhina. Lan gurune pira-pira guru kita rupane Syekhul Islam, Syekh Islam Al-Mujaddidi kang dadi kang ahli kang memperbaharui, ahli perbaharuan. Rupani Zakaria Al-Ansori wal Imam Al-Amjadi ingkang murya rupane Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi ingkang bangsa Zabid rahimahumallah taala. Rahimamuka paling rahmat ing Imam Zakaria Al-Ansori dan Imam Ahmad Al-Muzajjad radhiyallahu sapa Allah Gusti Allah taala halimuhur Allah wa ghairihim lan saliyane Ahmad bin Hajar Al-Haytami lan Ibnu Ziyad, Zakaria Al-Ansori kalian Imam Muzajjad min muhaqqiqil mutaakhirina saking pira-pira ahli tahqiq ulama mutaakhirin mu'tamidan hali cekelan ulama ing atase perkara jazama kang mantep iki kelan ma sapa Syekhul Madhab Syekh lurune madhab rupane An-Nawawi Imam Nawawi wa Rafi'i lan Rafi'i. Jadi apa yang beliau tulis di kitab Fathul Mu'in ini adalah diambilkan dari buah pemikiran dari para imam yang telah disebut, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab yang paling terkenal, kitab fikih yang paling terkenal, yang paling dibuat pegangan karangan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Kemudian yang terkenal lagi yang sering kita pelajari adalah karangan Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya kitab Fathul Wahhab yang biasa dipelajari di pesantren. Kemudian kitab fikih yang besar adalah Asnal Matolib, karangan beliau. Kemudian Syarhul Bahjah Al-Wardiyah. Beliau punya kitab Syarhul Bahjah Al-Wardiyah, kitab nazom yang berisi fikih 5.000 bait. Karangan Ibnul Wardi beliau karang. Menjadi kitab besar, kitab yang besar perkiraan 10 juz atau 8 juz. Karangan Syekh Zakaria Al-Ansori Syarhul Bahjah Al-Wardiyah. Kemudian Imam Muzajjad ini adalah yang mengarang kitab Al-Ubab, dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang syarahnya yang disebut Al-I'ab fi Syarhil Ubab. Nah, beliau mu'alif Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mengambil pendapat-pendapat ulama mutaakhirin ini tetapi muktamidan.
cekelan terhadap Syekhul Madhab, Syekhoni, dua orang yang dianggap syekh di dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Beliau apabila terdapat pendapat para ulama yang mendahului beliau kemudian ditahdib oleh dua orang tersebut, maka yang diambil adalah pendapat dua orang ini. Apabila pendapat dua orang ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bertentangan, maka yang diambil adalah pendapatnya Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi lebih al-atqon, lebih mutkin, beliau lebih lebih alim di dalam masalah hadis. Nawawi muka utawi Nawawi mu'tamidan ala ma jazama bi Syekhul Madhab An-Nawawi wa Rafi'i. Nawawi mongko nuli pendapat Imam Nawawi. Apabila berbeda pendapat antara Nawawi Rafi'i, maka yang diambil pendapatnya Nawawi. Muhaqqiqul mutaakhirin mongko nuli ahli tahqiqe ulama mutaakhirin radhiyallahu anhum. Radhiya mongko paling ridho sapa Allah Gusti Allah anhum ing al mutaakhirin. Rajian hali ngarep-arep minarabina saking pangeran kita. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ayan nafi'a ing yen to paring manfaat bihi kelawan kitab sapa al-adqiya'u pira-pira wong kang cerdas al-qalau. Tegese pira-pira wong kang cerdas wa antukira dan yen to adem bihi kelawan kitab bisa babihi tegese kelawan sebab kitab apa aini mripat ingsun kodan ing dalem dina sesuk al yauma terus ing dalem dina al akhirah ingkang akhir bintadhari kelawan ningali ila wajihi marang wajhipun Allah al karimi kang mulya. Bukrotan ing dalem waktu isuk wa asyanan ing dalem waktu sore. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.